نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah berikan kepada kita semua husnul khatimah. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak-anak, keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Wasabrihim alal idai wa thabatihim fid-din lintidhari nasrillahi ta'ala. Supaya dapat mengambil faidah daripada hak-haknya Nabi Muhammad SAW dan mengambil pelajaran dari apa yang kau butuhkan dalam kehidupan sehari-hari dari ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran ini merupakan selain rujukan referensi yang utama bagi umat Islam khususnya. Jadi isi Al-Quran ini sangat menarik bagi pembacanya. Karena setiap Pak Haji Rafiuddin udah mulai megang mic, itu Mamang punya kekhawatiran tingkat tinggi. Karena dia tahu habis Bang Haji Rafiuddin pasti Mamangnya. makanya geser. Iya. Imam Ghazali menerangkan bahwa untuk urusan dunia pun dalam hal ini rezeki finansial, di Al-Quran pun dikasih punya cara untuk mendapatkan itu. Tadi seperti yang Kiai sampaikan bahwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. Ada orang berpikir kerja baru dapat duit, nggak ngelihat sepertinya bahwa Allah juga ngasih tahu nih bahwa di Quran itu ada cara-caranya yang kita tidak akan pernah tahu rezeki datangnya dari mana. Tapi kalau kita kerjakan dengan bacaan yang ada di Al-Quran, insya Allah kita akan dapat apa yang kita harapkan. Bapak ingin berkata semakin tidak fair manusia dengan contoh kasus itu. Betul. Jadi karena manusia lu kerja dulu, baru bayaran belakangan mau. Itulah tadi kan saya menyambung dengan urusan yang Bang Haji Ud bilang tadi bahwa saudara saya, Pak. Iya. Mabruk, Alfa Mabruk. Selamat Hari Milad buat istriku tercinta. Mudah-mudahan di umur yang kesekian kalinya saya lupa yang keberapa. Waduh, kacau. Jadi hikmahnya akan tentang berharganya iman dan berharganya hidayah, karena orang-orang kafir itu mereka jangankan yang gaib, sekalipun Allah turunkan secara nyata apa yang mereka tuntut, apa yang mereka inginkan, mereka tetap akan dalam keadaan kafir. Dan juga selanjutnya dalam melaksanakan tujuannya itu mereka pun menggunakan satu trik cara, yaitu membisikkan sesuatu yang indah ya, dengan buayan-buayan, janji-janji yang palsu, janji-janji yang menghibur, yang menghipnotis sehingga orang kemudian menjadi lalai. Kan kisah yang sesungguhnya kisah tersebut untuk meneguhkan hatimu, untuk menguatkan dirimu, wahai manusia. Karena itulah, katanya Imam Ghazali, Allah Ta'ala berfirman, ini Quran supaya kami tetapkan dengan Quran ini hatimu, wahai Nabi Muhammad SAW. Tapi Al-Quran ini sebuah nurun lil alamin. Orang yang bisa membaca Al-Quran dan kemudian dia membaca Al-Quran itu adalah sebuah anugerah besar buat seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nggak ngasih hikmah, Be. Apa? Nggak ngasih hikmah, tapi dari pertama sampai ini ada pertanyaan yang ingin saya tanyain.
Ya boleh ntar abis tanya, abis hikmah nanya. Hikmah, lu kira gue kena dikalah-kalahin ngakal? Ini udah pernah dipakai sama siapa ya waktu itu? Hah? Usah sarul ya. Udah pernah dia pakai begini triknya. Bagaimana saya akan mengambil hikmah sementara akal pikiran saya terkeyang tentang pertanyaan gitu. Maka dari situ ayat per ayat dalam Al-Quran, kalau ini mampu kita sadari khitabnya buat kita, si pembaca, maka mudah-mudahan dari malam hari ini dan seterusnya kita mampu membersamai hari-hari kita dengan membaca Al-Quranul Karim. Allah telah sampai hari kiamat nanti. Jadi mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bisa mengamalkan Al-Quran bukan hanya di lisan, tapi juga mengamalkan dengan perbuatan kita sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap ayat-ayatnya. Yang belum aja, Be. Ya silakan tunjuk siapa? Ustaz Ihin ya belum. Oh sedikit. Ustaz Ihin belum. Ustaz Ihin belum. Al-Quran itu adalah risalah-risalah. Ini apa itu yang benar? Al-Quran itu adalah risalah-risalah. Coba lihat baca teksnya. Hadzal Qur'anu rosailu. Bermula ini Al-Quran itu adalah risalah-risalah. Jadi Al-Quran ini apa Al-Quran itu? Al-Quran itu Al-Quran ini adalah risalah, maksudnya gitu. Maka buahnya adalah kita menjadi konsisten dalam pengaplikasian apa yang ada dalam Al-Quran. Lagi mau milad masih kebingungan sama urusan milad, berarti kita masih termasuk orang-orang yang jauh dari Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ketika kita membaca bagaimana kisah-kisah para nabi, kesabaran, penderitaan yang dihadapi oleh para nabi, keteguhan mereka di dalam agama mereka, itu adalah dalam rangka menanti pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innalladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Ketika kita diajarkan oleh Imam Ghazali dengan mengutip Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, ente tahu nggak saat baca Al-Quran ente lagi diajak ngomong sama Allah, sesuatu Rabbana qad jama'tana fi lailatul arbi'a fa'alimna rabbana asrara ma fil ihya. Akhirnya sampai kita kepada penghujung perjumpaan malam ini, Majlis Mudzakarah Ihya, dan minggu depan insya Allah menjadi sangat spesial karena kita akan siaran langsung dalam acara milad ke-4 tahun kerekatan kita bersama dalam sebuah ikatan kajian kitab Ihya Ulumuddin. Kita akan siarkan langsung nanti dari Puncak Bogor, Jawa Barat. Dan ini adalah milad yang ke-4. Semoga kita bisa menghatamkan ini kajian kitab Ihya Ulumuddin dan menjadikan kita orang-orang yang penuh dengan keberlimpahan berkah. Terima kasih sekali lagi buat kebersamaannya. Maafkan bila ada kesalahan di sana sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.